الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki hadis kelima dari kitab Syarah Al-Kabir fi Arba'in An-Nawawiyah punya Imam An-Nawawi. Jadi hadis ini ceritanya tentang bagaimana amal ibadah yang diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikatakan dengan muhdatsin nanti akan kita lihat. Nanti ada 6 syarat ya. Jadi kalau tidak ada 6 syarat itu, maka sudah cukup syarat dikatakan kalau amal ibadah itu adalah suatu hal yang dibuat-buat ya. Punya istilah katanya Cina yang pegah-pegah agak bid'ah ya. Sekarang kita lihat sekarang nanti ada 6 di sini disebutkan mana yang dikatakan itu sudah keluar jalur ya. Jadi hadis ini An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Ummil Mukminin. Ummil Mukminin itu tidak ada lain Aisyah. Aisyah Ummil Mukminin itu siapa? Ummi Abdillah. Pertanyaannya, apakah Aisyah punya anak? Kenapa dikatakan Ummi Abdillah? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan beliau punya anak wa tasaqatat wa matat. Jadi tasaqata wa mata. Jadi anaknya itu gugur dan meninggal. Ada satu lagi mengatakan Aisyah memang tidak punya anak. Tetapi kenapa di sini Ummi Abdillah? Kalau kita biasa punya anak namanya Muhammad, Abu Muhammad. Katanya nanan ane Aisyah, Abu Aisyah. Ini Ummi Abdillah. Makanya 2 pendapat tadi, Pak. Yang pertama mengatakan punya anak tetapi anaknya meninggal. Yang kedua tidak punya anak sama sekali. Sekarang kenapa dikunyah dengan Ummi? Ini namanya kunyah. Jadi kunyah itu penisbahan terhadap seseorang. Jadi walaupun tidak punya anak, ini kalau pendapat kedua, tetap dinisbahkan Ummi Abdillah. Kenapa Abdillah? Apakah nama anaknya Abdullah? Ya. Orang Arab kalau seseorang yang tidak dikenal itu selalu dipanggil Abdullah ya, siapapun dia, hanya kan doanan Pak. Walaupun yang diketemukan itu urung hananya Pak, hana agama dan lain sebagainya, so ya Abdullah, hamba Allah dia Pak. Kan memang betul dia hamba Allah ya. Jadi makanya di sini kita jangan salah paham nanti Ummi Abdillah. Nanti jangan kita pikir nan Abdullah. Makanya 2 pendapat tadi. Ada yang mengatakan ada, kemudian meninggal dunia. Ada yang mengatakan Rasulullah dari Aisyah tidak punya anak. Tetapi ini hanya kunyah saja. Siapa itu Ummi Abdillah? Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah. Jadi Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina. Jadi arti ahdasa begini, barang siapa yang membuat-buat sesuatu di luar yang sudah saya tentukan, kata Rasulullah. Rasulullah sudah menentukan ini, kita membuat-buat lagi yang lain Mak. Nanti akan kita lihat apa yang dibuat-buat itu apa. Maka kita jangan multi tafsir Mak. Menurut pandangan katanya, oh nyo hana gepega Rasulullah, nyo bid'ahnya. Motor bid'ah hanjut. Bahkan zaman Nabi hana motor. Sekarang kita akan lihat dari koridor-koridor itu ada 6 semuanya, Pak.
mana yang dikatakan sudah keluar dari apa yang kami tetapkan. Maka Rasulullah mengatakan, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang sudah keluar dan dia membuat sesuatu yang sudah keluar dari ketentuan kami, hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi kalau dia tidak punya landasan, maka dia itu ditolak. Sekarang kita tinggalkan hadis ini dulu. Di dalam pandangan Fudail bin Ayad, Fudail bin Ayad mengatakan amal itu ditolak kalau tidak ada dua unsur. Maka kalau ada dua unsur itu, amalnya itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu harus karena Allah, bukan karena yang lain, kalau enggak ditolak. Ini jangan kita lihat ini dulu. Kemudian yang kedua, al-ilmu, berilmu. Artinya apa? Kita paham, kita tahu dan berdasarkan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Amal ibadah itu diterima kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Fudail bin Ayad. Kita pada beberapa pertemuan yang lalu, jadi masalah innamal a'malu, setelah itu yang ditanya apa itu iman. Al-imanu an tu'mina billah, itu. Kemudian antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimat ini kenapa digandengkan berdua? Karena ketika kita beribadah harus ada dua komponen ini, komponen beriman kepada Allah dan komponen beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah itu hanya beriman kepada Allah dan tidak yakin kepada Rasulullah, fa'amaluhu mardud, juga ditolak. Atau kita menjalankan sunnah Rasul tapi tidak yakin kepada Allah, maka itu juga ditolak. Ya, jadi ini man ahdatsa, ini masih umum ini. Kemudian setelah itu ada di dalam hadis Muslim. Ini ada dua hadis yang berbeda. Di dalam kitab hadis Imam Al-Bukhari, hadisnya seperti ini. Di dalam hadis Imam Muslim, bedanya apa? Bukan ahdatsa tetapi amila. Wa fi riwayatil Muslim, pada riwayat Muslim itu menyebutkan man amila amalan, barang siapa yang berbuat sesuatu, apapun perbuatan itu, mau salat, ibadah-ibadah dan lain sebagainya, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tidak pernah kami perintahkan, maka amal itu ditolak. Sekarang kita akan lihat apa-apa saja rambu-rambu, sehingga kalau keluar dari rambu itu amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Makanya ada 6 semuanya. Ini kita baca satu-satu ini. Jadi yang 6 itu, annal mutaba'ah, kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, la tatahaqqaq illa idza kana al-amal, itu tidak akan tercapai kecuali amal ibadah kita muwafiqan li syariah, sesuai dengan syariat dalam 6 unsur, fi umurin sittah, ada 6 unsur. Sekarang yang pertama, ini namanya as-sabab, itu sebab namanya. Apa yang dimaksudkan dengan sebab? Ayakuna al-amal muwafiqan li syariah fi sababihi, amal ibadah kita itu sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan sebabnya. Apa maksud sebabnya? Ya, ini dikasih contoh di sini. Contohnya, ayyusalliya rak'ataini kullama dakhala baitahu wa yattakhidha sunnah. Seorang salat sunat 2 rakaat ketika dia masuk ke dalam rumah, dan dia menjadikan sebab masuk ke dalam rumah itu, salat itu menjadi sunnah, maka itu fahuwa raddun, itu ditolak. Yang disuruh oleh Rasulullah apa? Salat sunat sebelum salat sunat qabliyah na ba'diyah na. Gejaganya dia menjadikan salat sunat itu menjadi salat sunat masuk ke dalam rumah. Tip-tip ketemu dalam rumah, karena sebab masuk ke dalam rumah, maka beliau salat sunat 2 rakaat. Fa amaluhu mardud. Ini ditolak. Dia tanya apa semayang ya? Semayang tamang rumah. Ya, Pak. Salat sunat masuk ke dalam rumah. Ini tidak pernah disuruh. Ya, Pak. Ini namanya as-sabab. Ketika kita berwudu, salat sunat wudu, pekan salat sunat wudu,
Karena berwudu. Kenapa salat sunat qabliyah? Karena disuruh oleh Rasulullah. Kenapa salat sunat ba'diyah? Karena disuruh dan dilakukan oleh Rasulullah. Waktu datanya pekan salat sunat di rumah 2 rakaat karena untuk masuk ke dalam rumah. Yang keliru. Tetapi kalau seandainya kita salat di rumah 2 rakaat, kalau ditanya kenapa salat sunat 2 rakaat? Karena saya habis ambil wudu. Setelah ambil wudu saya sunat wudu 2 rakaat. Hanya masalah Pak. Tetapi kalau salat sunat untuk gara-gara masuk ke dalam rumah, nyan temal rumah baik tua teman tunai le temal rumah. Nyan. Ini fahuwa raddun. Kenapa? Dari segi yang pertama, as-sabab. Sebab masuk ke dalam rumah salat 2 rakaat, maka fa'amaluhu mardud. Maka ditolak. Ya, satu. Kemudian yang kedua, ya ini makanya kenapa ditolak? Lam yakun sababan syar'iyan, syarat mardudah. Ini tidak ada sebab syar'i seperti ini. Tidak ada sebab syar'i masuk ke dalam rumah atau rumah baru salat sunat 2 rakaat. Itu tidak ada. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini contohnya ada juga di sini. Lau anna ahadan, ini contoh lain lagi, Mak, diambil lain lagi. Lau anna ahadan ahdatha idan lintisaril muslimin fil badr fa innahu yaruddu alaihi. Ada orang buat id itu hari raya, Pak. Nauro raya Idul Fitri, nauro raya Idul Adha, Pak. Gejaganya ya tamah, Pak. Ya tamah pakiban. Gara-gara orang muslim itu menang di dalam perang Badar. Ya ini dia ini sebab namanya, Pak. Sebab menang perang Badar, maka dibuatlah Idul Badar namanya. Nah, ini juga tidak boleh. Hana, Pak. Yang napa Idul Fitri, Idul Adha, ya, Pak. Sekarang yang kedua, ayakuna al-amal muwafiqan li syari'ah fil jins. Jadi amal yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat pada jins. Jinsi itu jenis. Jadi jenis ibadah. Jenisnya. Contoh, lau anna ahadan dhaha bi farasin. Ada seseorang itu berkorban dengan seekor kuda, dengan kuda. Jadi dia berkorban dengan kuda, padahal tidak pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan jenis, Pak. Jenisnya sudah kita rubah. Jadi waktu datanya pekan berkorban dengan kuda, karena anak pupuh kaki ji tama lagi lemau nak pengai, Pak. Anak pupuh ji tama lagi lemau. Yang kata pegak-pegak nanya, Pak. Jadi artinya tidak pernah Rasulullah menyuruh berkorbanlah kamu dengan seekor kuda. Hana apa? Maka kalau seandainya seorang berkorban dengan seekor kuda fahuwa raddun, inilah masuk dalam man ahdatha. Man ahdatha artinya buat-buat. Ya. Jadi barang siapa yang buat-buat, maka dia itu fahuwa raddun. Rugo tak kurban penanjihan kuda, tak kurban kuda, tititun tak kurban kuda. Ada yang nama kurban, bro. Nama kurban kuda tak bohong. Hai pakai nak kurban kuda, kan sama aja lagi lemau, Pak. Tamaci lagi unta dan lain sebagainya pupo kateh, Pak. Ya, Pak. Ini fahuwa raddun, Pak. Rugi kita berkorban, maka korban itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika mardud alaihi wa la yaqbal minhu. Jadi ini perbuatan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima, Pak. Li'annahu mukhalifun li syari'ah fil jins. Kenapa? Karena dia itu tidak sesuai dengan syariah dalam hal apa? Jenisnya. Jenis yang disuruh korbankan itu adalah jadi jenis lembu, kambing, onta dan lain sebagainya. Ini tidak termasuk kudanya. Maka baik tak kiah-kiah sebenarnya, kiah sebina kiah bede hanya dak kiah apa dak kiah dengan kuda, Pak, hanya nagayu, Pak. Sudah, ini sudah dua. Kemudian yang ketiga, salisan ayakuna al-amal muwafiqan li syari'ah fil qadar. Amal ibadah kita itu sesuai dengan syariat pada al-qadar. Qadar itu jumlah. Bagaimana jumlah? Jadi di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki, misalu dzalik rajulun tawadda'a arba' marrat. Dia berwudu 4 kali, Pak. Rah jaro pege. Datanya yang pakai nengku raja ropa ke begleh, Pak. Ya. Gerah muka pun ke, bahkan 5 gerah, Pak.
hana habis-habis geram muka ba. Datanya apakah le tak bela pahala ba. Leh mentang na pahala pulang lebih ba. Lebih lelong pahala. Dia fikir lagi sedekah ba. Dia fikir katnya lagi sedekah riba. Tatamah long 2 riba na riba, makin le pahala ba. Ini tak bisa sembarangan kita buat amal ibadah begini ba. Makanya kulla udwin 4 marat. Setiap anggota wudunya dia berwuduk yang keempat sampai 4. Farabi'ah la tuqbal. Yang keempat tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Li'annaha zaidah ala ma ja'at bihi syariah. Itu tambahan. Rasulullah tidak pernah mengatakan berwuduklah 4 kali. Tapi Rasulullah mengatakan wuduk itu 1 kali. 1 kali boleh, bukan tidak boleh. 2 kali dan 3 kali. Berbeda dengan ketika kita ruku. Nyawate kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal kan hega apa? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kalau 1 kali saja katib ana bupu. Oh menyata malam tatamah demi pahala alam. Makanya dari mana landasan subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Ketika turun surah Al-Waqiah, fasabbih bihamdi rabbikal azim. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah bacaan ayat itu di dalam ruku' kalian. Makanya ketika itu sahabat membaca ketika ruku', subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, dari mana landasan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Karena pada suatu waktu ada malaikat, ini dalam tafsir Al-Qurtubi, ada malaikat namanya Hiskail. Hiskail itu memiliki sayap sebelah kanan 18.000, sebelah kiri 18.000. Jarak satu sayap dengan sayap yang lain 500 masirul qadam, 500 tahun perjalanan kaki, Pak. 500 tahun perjalanan kaki. Dia menginginkan kepada Allah, saya mau lihat aras. Allah mengatakan, hai nekala naras hanatru. Bina mata kata Allah, lun tamah. Saya tambah sayapmu 18.000 menjadi 36.000, 2 kali, Pak. Sebelah kanan 36.000, sebelah kiri 36.000. Akhirnya malaikat Hiskail dengan sangat berhasrat sekali untuk mengetahui aras. Dia kepakkan sayapnya selama 20.000 tahun lamanya. Tetapi hanya truk-truk je. Ketika itu dia sujud depan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Lu laki maah ya Allah. Tidak seperti yang saya perkirakan ya Allah. Lu laki maah, lu pengada syasubah. Makanya kalau ada orang yang keliru tentang Allah, keliru bagaimana? Allah hana ke perumun lelun, ke jauh rezeki ni kelun, Allah ka benci kelun. Yang kun subhanallah juga. Subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Yang hanai temu lakai tengok. Hana mungkin Allah dengan. Hana mungkin Allah bina apa? Ketika itu, lama nuzilat hazihil ayah, kata Imam Al-Qurtubi, faqala Rasul mengatakan kepada sahabatnya, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat itu, bacaan malaikat Hiskail itu di dalam sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang pertama wajib, ya Pak. Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga sunnah wajib. Ya. Oh 3 mentang je hana apa-apa, Pak. Bukan je. Wajib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka beda wajib dan rukun di dalam salat. Kalau rukun tinggal rukun, maka salatnya harus ulang. Ya, harus ulang sembahyang. Tetapi kalau tinggal wajib, seorang itu cukup untuk sujud sahwi saja. Sujud sahwi itu pun ada beberapa model. Kalau kita melihat dalam fikih Islami wa adillatuhu, itu ada beberapa model. Kadang-kadang cukup imam saja. Imam saja. Itu kah lima umum hai. Dron hana tua ne pebutnya, oh kaji. Sujud sahwi kan? Ya. Atau begini, sujud sahwi sebelum salam. Atau sujud sahwi setelah salam. Ya, hana buku. Oh, katanya tak hadir mak tempat yang hana baca kunut. Kita ini beriktikad dalam hati, Pak. Nyo kunutnya menurut Syafi'i wajib, Pak. Kunut menurut beliau iktikadnya, Pak. Kunutnya wajib. Ketika habis salam duduk juga sujud sahwi juga roh, Pak. Baik karu-karu. Ya. Jadi artinya apa? Hana dapat lahgab, hana taji, baik je taduk waktu duduk je sujud sahwi je, Pak. Artinya kita beriktikad kalau kunut itu wajib, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Okay.
Ini sudah masuk yang ketiga, Pak. Menambah-nambah tadi, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annan nabi tawadda'a thalathan." Nabi berwudu 3 kali, Pak. Apa kata Nabi? Wa qala man zada ala dzalika, barang siapa yang menambah wudu lebih dari 3 kali, faqad asaa, dia sudah berbuat dosa, dia sudah keliru. Wa ta'adda, dan sudah kelewat batas. Wa zalama, dan dia sudah zalim. Yang zalim, Pak. Pelam katanya tak pudik keran, Pak, tak pudik keran. Waktu pudik keran iu dia ju bru dia juga. Tak berdoa lain, Pak. Yang keran dia laju, Pak. Yang kata zalim katanya, Pak. Artinya orang lain bisa mengambil wudu, kita sudah buang-buang air, Pak. Nyoi, makanya air itu kan di pakai penanjihan ala kadarnya saja, Pak. Artinya orang lain juga perlu kepada wudu itu, Pak. Yang menyogara-gara katanya tak habis ikran ya, katanya tak berdoa trip, tak pegang abang dengan iu dia baju, Pak. Ketika itu habis air, Pak, kita sudah berbuat zalim dengan orang lain, Pak. Masalah wudu. Karena begini, Pak. Imam Ibnu Katsir mengatakan, salat itu terkait sekali dengan wudu. Kalau wudunya tidak benar, maka salatnya juga tidak benar, Pak. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan iqamatus shalah, mendirikan salat itu apa maksudnya? Tamamul wudu, wudunya sempurna. Jadi sempurna dari basuh dan lain sebagainya. Jadi sempurna dari air. Pei tacu, pei ataga, pei pakai bancara apa? Apa air kita rampas punya orang lain? Onyo inyo halu tapi dah rampas ataga apa? Bermasalah juga, ya namanya. Bermasalah juga. Kita tahu kalau babi itu haram, Pak. Kemudian kita tahu kalau ayam itu, ayamnya halal. Ayam itu bisa haram kalau penyembelihannya tidak benar. Ayam itu bisa haram menyo manok tacu ataga apa? Nyan betulnya halu manok, tapi manok gop tacu dah sembelih, Pak. Menjadi haram, ya. Maka haramnya dilihat dari berbagai segi. Kan dikalian dari ainnya saja. Penyembelihannya bagaimana? Bagaimana mendapatkannya? Ini sudah yang ketiga, Pak. Jadi artinya kalau tamah-tamah ya. Temayang tubuh 2 rakaat, tamah 2 rakaat itu. Nyobila pahala ada berapa? Nyan baru ahdatsa namanya, Pak. Nyan, Pak. Mau tak begah dia dengkunya bid'ah dengkunya. Hana temayang tubuh 2 rakaat, main tubuh 2 rakaat ada berapa, Pak? Hai hana wudu itu 3, Pak. 1, 2 atau 3 ya, Pak. Ini namanya ahdatsa. Berbuat-buat, ya pegat-pegat ya, Pak. Pegat-pegat padahal hana landasannya. Kemudian yang keempat, ayyakuna al-amal muwafiqan li syari'ah fil kaifiyah. Amal ibadah kita itu harus sesuai dengan syariat fil kaifiyah. Kaifiyah itu apa? Cara, Pak. Ya. Bagaimana cara? Ini contoh, diberikan contoh di sini, Pak. Lau anna rajulan shalla wa sajada qabla ayyarka fa salatuhu batilah mardudah. Kalau ada seseorang dia salat dan sujud sebelum ruku', maka amal ibadahnya itu, salatnya itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya merujud pegahnya, Pak. Nya itulahnya. Karena setelah berdiri, ruku', i'tidal, sujud. Nyo langsung sujud. Tetapi dalam tanda kutip nyampe talah. Berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah untuk baik untuk sampai ke subhanallah dan bagaimana. Pokok ni mum ka sujud laju lega apa. Padahal rukuk ulam tepu galam kan. Kemudian langsung bangun Allahu akbar bangun ni, Pak. Kalau di di Timur Tengah itu sebahagian itu kalau setelah sujud itu Allah akbarnya enggak diucapkan lagi, Pak. Langsung bedah laju, Pak. Bedah laju dan langsung sambung ayat. Dan sujud tilawah itu ketika kita wasjud waqtarib Allahu akbar, langsung sujud, Pak. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu sampai habis. Bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian langsung bangun Allahu akbar. Kalau kita ini ada Allahu akbarnya, Pak. Di sebagian Timur Tengah itu tidak ada Allahu akbar. Langsung terus, Pak. Langsung berdiri dan sambung ayat. Dan tidak boleh beristirahat di antara sujud dengan bangun, Pak. Langsung bangun terus, Pak. Jadi hanya istilah istirahat le kemudian ni. Lagi katanya tak bedah salat subuh 2 rakaat. Ketika salat sujud yang rakaat pertama, waktu yang bedah Allahu akbar mau bangun, kita kan duduk dulu, Pak. Allahu akbar baru bangun, Pak. Nyanyi hanjir langsung Allahu akbar, atau tidak ada Allahu akbar langsung bangun, Pak. Ini namanya sujud tilawah. Maka sujud tilawah itu
bisa dilakukan ketika dalam salat, bisa dilakukan di luar salat. Di luar salat bagaimana? Ketika kita sedang membaca Al-Quran. Jadi di situ kita jumpai wasjud waqtarib. Maka katanya tamat Quran, kalau Imam Syafi'i bagaimana caranya? Beliau mengambil Quran, letakkan dulu Quran di tempat yang lain, kemudian langsung sujud. Tetapi kalau sebagian pendapat lagi mengatakan pegang Quran langsung sujud aja, Pak. Allahu Akbar. Langsung sujud aja dengan Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki, man sami'a, kata beliau, man sami'a, barang siapa yang mendengar seseorang qara'a, membaca surah yang di situ ada sujud tilawah, fayajibu alaihi ayasjud, maka dia juga harus sujud. Ya, ini menyuhan sanggup ini beda bumbu kan. Urun lain baca wasjud waqtarib, maka di situ kita disuruh sujud, Pak. Ya, ini pendapat beliau. Artinya begitu urgen ya, begitu penting sekali ayat itu. Ini bukti seorang hamba itu patuh dan taat kepada Allah sampai ketika mendengarkan ayat masalah sujud, dia pun juga sujud. Ya, Pak. Makanya inilah salah satu, kalau kita ingin didoakan oleh iblis, ya, Pak. Katanya kan biasa iblis kan itu menak katanya, tapi Pak, iblis sabai itu menak katanya, Pak. Sabai goda katanya macam-macam. Mau enggak didoakan oleh iblis yang baik-baik? Salah satunya adalah ketika seorang sujud tilawah, Pak. Ketika sujud tilawah, apa yang dilakukan oleh iblis, Pak? Iblis kan sabai-sabai katanya, Pak. Dah baca Quran bini aji, dia baca Quran, baik baca ali. Ketika kita sujud tilawah, apa yang dilakukan oleh iblis? Fakharaja, infarada. Dia itu mengasingkan diri dari kita, fabaka, dan dia menangis, Pak. Rupanya itu peraja iblis apa ya? Ketika kita sujud tilawah, dia menangis, dia keluar dan menangis, Pak. Apa doa dia? Dia angkat tangannya kepada Allah, Pak. Itu berdoa kepada Allah, Pak. Apa kata iblis? Amartani bis sujud fa abaitu. Engkau menyuruh saya sujud, ya Allah. Saya tidak mau, ya Allah. Engkau menyuruh si fulan itu sujud, engkau menyuruh saya sujud, ya Allah. Saya enggan, ya Allah. Saya engkau masukkan ke dalam neraka, ya Allah. Si fulan itu engkau suruh dia sujud, fasajada, maka sudah pantas dia masuk ke dalam surga, ya Allah. Nyan doa malaikat, Pak, ya. Maka menyota andai kita nak baca Quran, kalau kita tidak nyaman, Pak, tidak nyaman begini, kita tak sujud dengan Quran le. Makanya kita puduk oleh Quran, kemudian setelah itu kita langsung sujud, Pak. Kita baca saja yang tadi, ya. Sujud saja, sujud, kemudian baca bacaan. Nah, mentipek bacaan di sini, Pak, ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Lanjutlah baca Al-Quran, Pak, ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Jadi ini sudah kaifiyah. Kaifiyah itu cara, artinya, Pak. Contoh lain, ya. Wa kadzalika law tawadda'a munkasan bi an bada'ar rajul bi an bada'ar rijal summa ra'as sumayat summa al-wajh. Nyanyo ya robah-robah, Pak. Kaifiyah. Caranya kan pertama kan begini kan, rah jaroile, ya, Pak. Rah jaroile, abihan kumur-kumur, abihan istinsyak, abihan rah muka, abihan rah jaro, ya, Pak. Tetapi kita balik, Pak. Kita balik-balik akile, abihan ule, abihan jaro, abihan. Ini kaifiyah namanya. Kalau sudah seperti ini, fahuwa raddun, maka dia ditolak, tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaki kan sebelum kepala, Pak. Jadi ule-ule, makanya nanti ada berbeda-beda lagi pendapatnya. Maka kita baik karu-karu hana pupu, baik karu-karu, Pak. Ini ada dua hadis yang berbeda, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya wudhu Rasulullah begini atau begini, Pak. Ya. Ada dua riwayat yang berbeda. Di dalam kajian ilmu mustalahul hadis, ini namanya al-jam'u. Kalau ada dua hadis yang berbeda, makanya dikumpulkan dua hadis itu, Pak. Dilihat munasabahnya. Ini hadis ini bagaimana? Hadis ini bagaimana? Anda baik datangkan dia, kok hadis ini bertolak belakang? Tidak ada hadis yang bertolak belakang kalau itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, Pak. Kita contoh, Pak. Ketika Rasulullah mengatakan yang paling, ada seorang mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah mengatakan al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Oh, kaji berjihad kanyan, Pak. Kemudian ada yang datang lagi bertanya, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang dicintai oleh Allah? Birrul walidaini, berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Dia memegang berbuat baik kepada orang tua, yang lain hana betul. Nyan Pak. Datang yang ketiga lagi bertanya, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling baik ya Rasulullah? Salat pada waktunya. Ya, karena lebah Pak. Kita memahami apa? Nyo yang betul itu Pak. Amal yang paling baik per Rasulullah pelin-pelan. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Rasulullah nak pelin-pelan Pak. Kalau kita kan pelin-pelan Pak. Kita ni tanya lian, ya yang paling sayang so drone. Ijau orang lain lah yang paling sayang drone Pak. Dan yang paling sayang drone paling sayang. Itu pun lian ni drone pelin-pelan ni baru nak begah halun. Jadi kan begah apa? Hanya kan begah nyelam ni Pak. Ya ni Pak. Itu dalam hadis Rasulullah. Kenapa berbeda? Rupanya al-jihad fi sabilillah. Kenapa Rasulullah ngomong ibadah yang paling bagus itu jihad? Dalam kesempatan lain ibadah yang paling bagus itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam lagi yang kesempatan lain lagi ibadah yang paling bagus itu adalah yang dicintai oleh Allah, salat pada waktunya. Rupanya kenapa Rasulullah mengatakan al-jihad fi sabilillah? Yang bertanya itu beojak jihad ni Pak. Ketika sudah diwajibkan jihad, berperang, nyayak pelung ya Mak. Ya Rasulnya tu umtahnya bina. Akhirnya dia bertanya, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling baik? Untuk kamu berjihad di jalan Allah. Ya nih Mak. Untuk kamu. Kenapa? Karena kamu benci jihad. Kamu ketika sudah jihad, kamu sudah lari kamu. Ya satu Mak. Kemudian ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling ini? Birrul walidain. Berbuat baik pada orang tua. Kenapa? Yang bertanya itu urung ci anai permen le urung ci Pak. Ge permen ibadah ke rau, ge permen je. Nya urung ci dengan rumah tera hana atau permen ni Pak. Makanya ketika dia tanya itu, untuk kamu amal ibadah untuk kamu yang terbaik, urung ci na jaga urung ci le kepu ibadah menyoana na jaga urung ci. Kepu na pebunnya pebuje pebunyo apa Pak. Tapi urung ci na perlantar bino Pak. Ya. Jadi hati-hati Pak. Doa urung ci itu walaupun apa namanya kan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tua itu ada hubungan emosional dengan anak itu Pak. Jadi hati-hati doa orang tua. Bahkan seorang sahabat, dia tidak bisa meninggal dunia gara-gara bermasalah dengan ibunya. Padahal ibadahnya luar biasa Pak. Maka sahabat itu ketika mau sakaratul maut, haji tebi roh Pak. Enggak bisa keluar rohnya. Sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa tidak bisa bersyahadat ya Rasulullah? Enggak bisa ini ya Rasulullah, enggak bisa keluar. Rasulullah mengatakan dia punya seorang ibu. Minta izin dulu sama ibunya. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi, dia cari rumah pemuda ini. Rupanya ketemu Pak. Ketika dia buka rumah itu, ada seorang wanita yang duduk di sudut Pak. Geduk kagemo juga ya Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai ibu, anakmu mau meninggal dunia tapi tidak bisa. Apa kata wanita itu? Saya tidak pernah punya anak. Tidak pernah punya anak saya. Oh maka gurayo. Kemudian Umar kembali lagi, ya Rasulullah, kan rumahnya antang ya Rasulullah. Katanya dia tidak pernah punya anak ya Rasulullah. Ya, Pak. Iya kata Rasulullah, angkanya rumah pemuda tadi. Coba kamu pergi lagi Umar. Ketika sampai ke situ, dia bilang lagi, ini wahai ibu, anakmu mau meninggal. Saya tidak pernah punya anak. Kamu tahu nggak? Sekarang pulang saja kamu. Sudah kedua kali Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, oh ini kagura bahana meninggal anaknya Pak. Padahal dia anak yang saleh Pak. Ya, maka bangga nyelur ibadah hebatnya hebat Pak. Kalau dia bermasalah dengan ibunya, juga bermasalah ketika sakaratul maut. Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, walaupun ibunya hati kakreh tidak mau menerima anaknya lagi, ya Pak. Padahal masalahnya simple sekali masalahnya Pak. Masalahnya apa? Dia sudah menikah. Dulu dia tinggal bersama ibunya dua Pak. Ketika dia sudah menikah, dia sudah tinggal tidak sama ibunya lagi Pak. Jadi waktu apa namanya pertama-tama menikah itu sehari dia pergi. Kemudian lama-lama seminggu dia pergi, lama-lama lagi sebulan dia pergi. Makin tidur ni je Pak. Jadi mak tinggal tidur Pak. Makanya karena tinggal tidur mungkin dia berdoa mak Pak. Ya Allah, baik ne pleh anak elunyo ya Allah. Berikan dulu dia ini apa cobaan ujian dulu di dunianya ya Allah. Nya ni Pak. Makanya gemole juga ya Pak. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada apa nama Umar, wahai Umar, sekeras apapun hati seorang ibu, coba kamu katakan anak kamu tidak bisa meninggal dan sekarang akan saya bakar anakmu. Ya, nih Pak. Jadi ketika itu datang Umar, wahai ibu, Rasulullah menyuruh saya, ini sudah ketiga kalinya, anak kamu tidak bisa meninggal dunia. Rasulullah menyuruh kalau itu bukan anakmu, maka disuruh bakar supaya dia cepat meninggal dunia. Baru ikli ibunya, itu anakku Pak. Ya, Pak. Nyane lornya, ya baru dia akui kalau itu adalah anaknya. Ya. Kita kembali kemari Pak. Ya, ini artinya apa? Walaupun sehebat apapun ibadah kita, kalau bermasalah juga
dengan orang tua, bermasalah juga dengan ini, Pak. Walaupun nanti ibu berdoa yang seperti Jurais, Pak. Kan doa ibunya juga, Pak. Ya Allah, jangan matikan dia dulu sebelum dia itu diuji dengan wanita, Pak. Diuji dengan wanita. Rupanya kan betul, Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah masuk yang keempat tadi, Pak. Kaifiyah. Kita habiskan dua lagi ya. Yang dua lagi, khamisan ayyakuna al-amal muwafiqan li syariah fi zaman. Ini pada waktu, tempatnya, pada tempat. Contoh. Falau salah qabla dukhuli waktiha. Kalau dia salat sebelum masuk waktu. Ya, kalau ada mau waktu ke sembahyang ya, Pak. Katanya tunggu sembahyang maghrib. Maghrib ini kalau maghrib lah, Pak. Atau kita itu ketika tak bedah juga fikir kan subuh, Pak. Sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Setelah itu kita tidur lagi, Pak. Setelah tidur azan, Pak. Apakah salat kita diulangi lagi atau tidak? Nanti naik pengaruh kalau sembahyang benar pulang lah. Kalau sembahyang benar, Pak. Kalau lu sembahyang benar sembahyang subuh. Kalau tidak mau hotel, Pak. Makanya kalau salat belum masuk waktu, yang kenya bid'ah ni, Pak. Ya, ni, Pak. Hai rompun de pubu yang kengken ton. Hana dalamnya Rasulullah, fahuwa raddun, dan amal itu ditolak. Onyo bela pahala supaya salat sebelum masuk waktunya hanjir. Kenapa? Karena harus sesuai dengan az-zaman. Zaman itu waktunya, tempatnya. Kalau kita ingin bayar zakat fitrah, jino bayar zakat fitrah, apa dengkunya? Zakat fitrah. Apa zakat fitrah hele bulan-bulannya? Untuk zakat fitrah. Ana yang penting lu bela pahala, Pak. Untuk lu bayar cid. Jino bayar cid zakat fitrah. Apa zakat fitrah hele, Pak? Oh, lu mau kurban untuk kurban ya, Pak. Ya, kurban untuk kan jino kurban. Hana pupu, Pak. Ini fa amaluhu mardud. Ya. Termasuk seseorang itu ketika Aisyah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seorang ini ketika dia belum masuk Islam, dia bersedekah, dia bantu anak yatim, dia bantu ini dia. Jikalau membantu ya Rasulullah, apakah amal ibadah dia dulu diperhitungkan oleh Allah ketika dia masuk Islam? Tidak, kata Rasulullah. Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Dia kan beribadah dulu. Dijawab oleh Rasulullah, dia tidak beriman. Ya, Mbak. Kenapa? Karena waktu dia lakukan itu waktu ketika dia tidak beriman kepada Allah. Kenapa sekarang diterima? Karena itu waktu ketika dia beriman kepada Allah. Kenapa ketika salat zuhur tidak diterima salatnya? Salatnya bukan pada waktunya, berbeda dengan salat jamaah, Pak. Kita melakukan salat asar bukan pada waktunya, yang kalau ilham, Pak. Yang kedua jamaah takdim, atau kita jamaah takhir. Kita lakukan salat zuhur di waktu asarnya beda alam, Pak. Yang beda alam. Itu ada disuruh. Nah, dalam syariat. Oh, kita mengkasar. Nah, syariat. Oh, kita salat sambil farijalan au rukbana. Salat sambil berjalan dan atas kendaraan. Itu ada syariatnya dalam Al-Qur'an. Ketika seseorang itu di dalam peperangan, Pak. Bagaimana salat khauf? Artinya sambil berjalan bisa dan menaiki kendaraan. Atau salat khauf itu melihat posisi musuh dulu. Kalau musuh di depan bagaimana posisinya? Musuh di samping bagaimana posisi salatnya? Siapa yang memegang senjata? Itu ada semua dalam fikih, Pak. Ada semua dalam Al-Qur'an. Ada semua dalam hadis, Pak. Ya. Artinya diungkapkan. Kalau tidak ada di situ fahuwa mardud, maka amalnya ditolak. Jadi hanya dak pegak-pegak ke Pak, dak pegak-pegak. Oh, nyobikno hana pupu, tidak, Pak. Maka katanya dak minta tutah ke Kami minta tutah ya, Pak. Jadi susah. Sudah diberikan kelapangan-kelapangan seperti ini, kita cari susah lagi, Pak. Ya, minta tutah loh. Ini az-zaman namanya, waktu ya. Atau begini lagi ya. Walau dhaha qabla ayyusalliya salatal id lam tuqbal. Kalau dia itu berkorban sebelum salat id, maka ditolak kurbannya. Ya, tegolomnya kajinya, maka ditolak. Kapan dilakukan? Setelah salat id. Ya. Bayar zakat begitu juga. Kapan wajibnya? Wajib zakat itu ketika buka puasa terakhir ya, Pak. Ya, buka puasa. Kita menikmati buka puasa terakhir dan masuk ke bulan selanjutnya. Ya, Pak. Maka kita wajib zakat. Tetapi kalau seorang itu meninggal, janin meninggal dalam kandungan sebelum walam yashhad, dia tidak menyaksikan dua waktu ini, maka dia tidak wajib zakat. Orang meninggal tidak wajib zakat. Ya. Tetapi kalau dia lahir, bayi itu lahir
ketika pas katanya buka puasa dan sebelum buka puasa apa? Dan masuk waktu ini, maka dia wajib bayar zakat. Ini ada dalam fikih nanti, Pak. Maka kalau kita lakukan sia-sia saja, nyo bela pahala ada mengaku, bela pahala itulah, Pak. Gimana pahala? Nyo bela pahala hana bupu. Itulah, Pak ya. Ini sekarang yang terakhir ya. Sadisan ayakuna al-amal muwafiqan li syariah fil makan. Itu di tempat. Ya, jadi artinya harus sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Mana itu? Ka'an sallal fajar. Okonya. Falau anna ahadan i'takafa fi ghairil masajid. Dia beriktikaf bukan di masjid. Sedangkan iktikaf itu di masjid. Di mana dia iktikaf? Iktikaf fil madrasah atau fil bait. Di sekolah, Pak. Atau dia di rumah. Geduk je di rumah. Tengah jalan iktikaf supaya mendemai pahala. Hek geduk ina menjem-jem geduk hanam demi pahala ya, Pak. Lun iktikaf di madrasah hanam demi pahala je, Pak. Nya ne, Pak. Hanam demi pahala. Pun tak iktikaf ina le, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tempat ada, Pak. Di mana-mana tempat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in i'takafahu la yasihu. Kalau dia beriktikaf juga, maka tidak sah iktikafnya. Li'annahu lam yuwafi asyar fi makanil i'tikaf. Maka tidak sesuai dengan syarat ya di tempat iktikafnya. Saya rasa cukup dulu, Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak usah kita buka dialog lagi. Jadi hadis yang ke-5 sudah kita selesaikan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut dengan hadis yang ke-6. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.